Konon, Dharmashil adalah raja yang lalim. Dia adalah pertama kalinya manusia yang memeras arak dan meminumnya. Juga pertama kali orang yang bermain judi. Juga yang pertama kali orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas. Mereka semua pada membawa alat-alat musik, pada menabuh gong dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks dengan terang-terangan. Dan mereka menaiki atau memperlakukan wanita sebagaimana hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Bada'i'iz Zuhur fi Waqa'i Duhur halaman 51 dikisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dia adalah Nuh bin Lama bin Matushalkho bin Idris alaihi salam. Imam Kisai berkomentar, nama Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar atau Yashkur, dan sebab terjadinya dinamakan Nuh yaitu diceritakan bahwa ia melihat anjing mempunyai 4 mata. Lalu Nuh berkata, anjing ini sangat jelek, menjijikkan. Kemudian anjing tadi bicara pada Nuh, wahai Abdul Ghaffar, engkau menghina ukiran atau menghina yang mengukir? Jika hinaan itu pada ukiran, maka jelas jika itu tertuju padaku, maka aku enggan pilih menjadi anjing. Dan jika hinaan tadi tertuju pada sang pengukir, maka hinaan itu tidaklah layak, karena ia bisa berkehendak pada apa yang ia kehendaki. Setelah ingat kata-kata tadi, Abdul Ghaffar terus menangis dan menangisi kesalahan dan dosanya. Dan karena seringnya dia menangis, maka dinamakanlah dia Nuh, yang artinya menangis. Telah bercerita Imam As-Saddi pada kisah tersebut. Wahab bin Munabbih berkata, ketika Nuh berusia 480 tahun, datanglah malaikat Jibril alaihi salam padanya. Nuh bertanya, siapakah engkau wahai laki-laki tampan? Jibril menjawab, saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang padamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Lalu Jibril mengenakannya baju mujahidin dan mengenakannya surban kemenangan dan memberi ikat pinggang Saiful Azmi dan berkata padanya, berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Dharmashil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam. Konon Dharmashil adalah raja yang lalim. Dia adalah pertama kalinya manusia yang memeras arak dan meminumnya. Juga pertama kali orang yang bermain judi. Juga yang pertama kali orang yang membuat baju yang dihiasi dengan emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala, yaitu Wat, Siwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, yang mana berhala-berhala itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Al-Azim. Konon berhala-berhala ini dikelilingi 1.700 berhala. Pada berhala itu dibuatkan rumah yang dibuat dari marmer yang berwarna-warni. Di setiap satu rumah panjangnya 1000 dhira, begitu juga lebarnya. Konon pada berhala-berhala ini ada kursi-kursi yang terbuat dari emas yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, dan juga ada pelayan yang melayaninya pada siang malam. Dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban, lalu mereka pada bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua pada membawa alat-alat musik, pada menabuh gong, dan menari-nari berpesta ria sambil meminum arak dan berpesta seks dengan terang-terangan, dan mereka menaiki atau memperlakukan wanita sebagaimana hewan. Ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya, ia berdiri di atas jurang dengan menengadahkan kepalanya ke atas seraya memanjatkan doa. Ya Allah, saya minta kepadamu agar menolongku dengan Nur Muhammad SAW. Jumlah kaum Nabi Nuh tidaklah terhitung banyak. Seketika itu pula Nabi Nuh berseru dengan sekuat tenaga dan berkata, wahai kaumku, kedatanganku ini adalah atas perintah dari Tuhan semesta alam.
Saya mengajak kalian untuk menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala itu." Seruan Nabi Nuh ini begitu membahana dan menggelegar sehingga terdengarlah dari segala penjuru, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Karena seruannya itu pula, maka berjatuhanlah berhala-berhala itu dari kursinya atau tempatnya semula. Tatkala itu semua pelayan kerajaan kaget, begitu pula dengan sang raja Darmasyil yang menjadi pingsan dibuatnya. Setelah sang raja siuman, ia bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Suara apa itu?" Kemudian salah satu dari mereka menjawab, "Itu adalah suara seorang laki-laki yang bernama Nuh. Dia adalah orang gila yang akalnya sudah tidak normal lagi." Seketika itu pula sang raja memerintahkan prajuritnya agar membawa Nuh kepadanya. Ketika Nabi Nuh sudah berada di hadapannya, sang raja pun bertanya, "Siapa kamu?" Nabi Nuh menjawab, "Saya adalah Nuh, utusan Tuhan semesta alam. Saya datang ke sini membawa risalah agar kalian semua beriman kepada Allah dan meninggalkan semua berhala-berhala itu." Kemudian sang raja berkata, "Jika memang benar kamu gila, maka aku akan mengobatimu. Jika memang benar kamu fakir, maka aku akan mencukupkan harta untukmu. Dan jika memang benar kamu adalah orang yang terlilit hutang, maka aku akan melunasi semua hutang-hutangmu." Lalu Nabi Nuh menjawab, "Saya tidaklah gila, tidak juga fakir, tidak juga terlilit hutang. Saya adalah utusan Tuhan semesta alam." Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Allah mengutusnya kepada kaum Qabil yang mana mereka ini telah sangat keterlaluan dalam menyembah berhala dan sengaja memperlihatkan kesyirikannya kepada Allah dengan terang-terangan. Karena itulah Nabi Nuh mengajak mereka untuk beriman dan mengesahkan Allah semata, serta mengajak mereka untuk berikrar dengan kalimat La ilaha illallah wa anna Nuhan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nuh adalah utusan Allah. Ketika sang raja mendengar ucapan itu, maka murkalah dia seraya berkata, "Seandainya ini bukan hari raya, maka sudah pasti akan saya bunuh kamu dengan kejam." Dikisahkan juga bahwa pada waktu itu hanya ada satu orang yang beriman dari golongan wanita, yaitu Amroh. Lalu Nabi Nuh menikahinya dan dikaruniai 3 orang putra. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafis, serta 3 orang putri, yakni Hashwah, Sarah, dan Bahyurah. Setelah itu ada pula seorang wanita yang beriman, ia adalah Wal'ab binti Ajuel, yang kemudian juga dinikahi oleh Nabi Nuh. Dengan istri yang kedua ini, Nuh dikaruniai 2 orang putra, mereka adalah Balus dan Kan'an. Akan tetapi kemudian wanita itu kembali lagi kepada agamanya yang semula setelah ia memeluk Islam. Kemudian ada lagi beberapa orang yang beriman kepadanya. Mereka kira-kira berjumlah 70 orang yang terdiri dari pria dan wanita. Setelah itu, keseharian Nabi Nuh adalah terus keluar untuk berdakwah dengan berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan kecuali Dia dan tiada pula sekutu baginya." Lalu semua kaum itu keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka melempari Nuh dengan batu serta sandal, sehingga membuat Nabi Nuh pingsan. Mereka mengasingkan Nabi Nuh dari dunia. Mereka menyeret dan melemparkan Nabi Nuh ke dalam kotoran. Ketika Nabi Nuh telah siuman, ia lantas mengusap wajahnya yang berlumur darah. Ia segera beranjak untuk melakukan sholat 2 rakaat seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum mengetahuinya." Nabi Nuh melakukan hal itu kira-kira selama 300 tahun. Singkat cerita, kemudian Raja Darmasyil mati dan diganti anaknya yang bernama Tubin, yang sifatnya lebih kejam daripada ayahnya. Nabi Nuh tak pernah menyerah untuk mengajaknya beriman sebagaimana Nabi Nuh mengajak ayahnya Tubin. Nuh selalu berdakwah pada kaumnya sampai 400 tahun, sehingga masuk kurun yang kelima sedangkan kaumnya masih pada keadaan semula. Saat mendengar suara Nuh, mereka menutup tangannya pada telinga sebagaimana yang telah dikhabarkan Allah dalam Al-Quran yang mulia. Mereka mengumpulkan batu-batu di atas loteng. Di saat Nabi Nuh lewat, maka mereka melemparinya dengan batu tersebut sampai Nabi Nuh pingsan, dan mereka menyangka Nabi Nuh telah mati. Maka burung-burung pun mengibaskan sayapnya saat Nabi Nuh pingsan sampai siuman. Hal seperti itu terus berlangsung sampai melewati kurun yang ke-6.
Ketika masuk kurun yang ketujuh dan Tubin pun telah mati dan digantikan putranya yang bernama Togrodus yang mana lebih lalim lagi daripada ayahnya. Di saat Nabi Nuh berdakwah, maka Nuh dilempari batu sebagaimana yang sudah-sudah. Kemudian Allah memberi wahyu pada Nuh bahwa tiada tersisa dari 3 orang laki-laki dan dalam perut wanita yang mau beriman ikut pada dakwahmu, karena Allah telah menenggelamkannya. Maka berdakwahlah Nuh pada mereka bahwa Allah tidak akan menyisakan dari mereka sebagaimana yang dikhabarkan Allah. Wa qala Nuhun Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Innaka ing tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiron kaffaro." Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Maka terbukalah pintu langit atas doa Nabi Nuh dan bergeraklah para malaikat. Sang rawi berkata, setelah malaikat pada bergerak, maka Allah memberi wahyu pada Nuh agar membuat perahu. Lalu Nabi Nuh bertanya, "Wahai Tuhan, apakah perahu itu?" Allah menjawab, "Perahu adalah rumah kayu yang berjalan di permukaan bumi." Lalu Allah memerintahkan Nuh agar menanam pohon jati di tanah Kufah. Ada yang bilang pohon Abnus. Dan kemudian Nuh menanamnya dan membiarkannya tumbuh sampai 40 tahun sampai penebangan. Langit dicegah hujan dan bumi dicegah menumbuhkan pepohonan. Di waktu itulah langit tidak meneteskan air hujan dan bumi pun tak menumbuhkan rerumputan. Wanita-wanita, hewan jinak maupun buas juga tak bisa beranak, bahkan burung pun tak bisa bertelur. Itu terjadi untuk membuktikan suatu hujah atau bukti pada semua manusia sebelum azab tiba. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menuju Kufah dan memindahkan kayu-kayu jati. Lalu Nabi Nuh bingung bagaimana cara memindahkan kayu tersebut. Maka Allah memberi wahyu pada Nabi Nuh bahwa sesungguhnya Iwaj bin Unuk yang mampu menggendongnya. Dikisahkan, sesungguhnya Anuk ibunya Awj adalah keturunan dari anak cucu Adam yang buruk rupa, dan buruk pula bentuk tubuhnya. Dia adalah tukang sihir yang mahir. Dia melahirkan Awj kemudian mati setelah 100 tahun dari kelahiran anaknya itu. Ketika Awj sudah dewasa, ia berubah wujud menjadi raksasa yang tinggi badannya mencapai 600 dhiro. Begitu pula lebarnya juga sama, yaitu mencapai 600 dhiro. Ukuran dhiro zaman dahulu yaitu sama dengan 1,5 dhiro sekarang. Sehingga diceritakan bahwa di saat badai banjir tufan tiba, banjir itu tidak bisa sampai pada lututnya. Di saat ia duduk di atas gunung, ia mampu memasukkan tangannya ke laut dan bisa mengambil ikan dari dalam laut tersebut, serta bisa memanggang ikan tadi di teriknya matahari. Di saat ia marah, maka seluruh penduduk desa ia kencingi dan membuat mereka tenggelam di dalamnya. Diceritakan juga bahwa ia memperdayakan penduduk desa. Maka para penduduk berkata padanya, "Kami akan membuatkanmu baju dan kami tidak akan mengambil harganya kecuali setelah 1 tahun." Setelah itu semua, penduduk desa keluar untuk membuatkan baju dari kapas dan memakaikannya, yang kemudian membuat Awj pergi menjauh dari penduduk desa tersebut. Di saat ia ingin melewati perkampungan itu, ia teringat akan janjinya, maka ia cepat-cepat lari karena takut ditagih hutangnya. Diceritakan juga bahwa Awj hidup selama 4.500 tahun, sehingga ia bisa menjumpai Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa masuk ke tanah Tih beserta rombongan Bani Israel, Awj ingin menghancurkan mereka. Ia datang pada tentara Musa untuk mengetahui ukuran kekuatan mereka. Dan di saat ia mendapatkan keleluasaan, maka ia mencabut gunung dan menggendong gunung tersebut di atas kepalanya. Kemudian ia mendatangi Musa untuk memukul mundur tentara Musa. Akan tetapi gagal karena Allah mengutus burung hudhud dan menjadikan burung hudhud itu mempunyai paruh besi. Lalu burung tersebut turun ke batu itu dan memaruhnya sampai berlubang. Setelah itu, batu tersebut jatuh ke leher Awj dan membelenggunya sehingga ia tidak bisa bergerak. Di saat Musa melihat kejadian itu, maka Musa mendekat dan memukul Awj dengan tongkatnya yang memiliki tinggi 10 dhiro. Lantas Nabi Musa melompat ke udara setinggi 10 dhiro, sedangkan tinggi Nabi Musa sendiri adalah 10 dhiro.
maka pukulannya tidak sampai mengenai lutut Auj. Ketika pukulan Musa menghantamnya, seketika itu Auj terjatuh dan mati tergeletak di lapangan seperti gunung besar. Diceritakan pula bahwa di Gunung Tatri ada sebuah sungai yang bernama Toi. Di sana ada jembatan yang besar. Dikatakan bahwa jembatan itu berasal dari tulang iganya Auj bin Anuk, dan hal ini termasuk dalam keajaiban dunia. Imam Al-Kisai berkata, di saat Allah telah memberi wahyu pada Nuh bahwa yang akan menggendong kayu adalah Auj dari Kufah menuju desa di daerah Baghdad yang bernama Hairoh, maka Nuh mendatangi Auj dan memintanya untuk menggendong kayu tersebut. Dan kemudian Auj berkata, "Aku tidak akan mau menggendongnya untukmu sehingga kamu mengenyangkan perutku dengan roti." Di waktu itu Nabi Nuh membawa 3 potong roti yang terbuat dari gandum dan memberikannya pada Auj 1 iris dan berkata, "Makanlah roti ini." Lalu Auj tertawa dan berkata, "Seumpama gunung ini jadi roti, itu pun tidak akan bisa mengenyangkan perutku. Bagaimana mungkin aku bisa kenyang hanya dengan irisan roti ini?" Kemudian Nabi Nuh memotong irisan roti tersebut dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkata, "Makanlah." Maka Auj memakannya. Lalu Nuh memberinya seiris roti lagi. Akan tetapi ia menolak karena sudah merasa kenyang dengan memakan setengah irisan roti tadi dan tidak mampu untuk memakannya lagi. Dan setelah itu Auj menggendong semua kayu, mulai dari Kufah sampai Hairoh dengan sekali muatan. Ketika kayu-kayu itu sudah siap dan berada di hadapan Nabi Nuh, lantas Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhan, bagaimanakah cara untuk membuat perahu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada malaikat Jibril supaya mengajari Nuh membuat perahu. Lalu Nabi Nuh menjadikan kayu-kayu tersebut sebuah papan dan menggabungkannya satu sama lain, serta memakunya dengan paku besi. Lalu menjadikan bagian depan atau kepala perahu seperti kepala burung merak, ekornya seperti ekor ayam jago, paruhnya seperti paruh burung alap-alap atau gagak, sayapnya seperti sayap elang, dan wajahnya seperti wajah burung merpati, dan kemudian menjadikannya 3 tingkat. Namun menurut pendapat lain ada 7 tingkat. Imam Ibnu Abbas berkata, perahu Nabi Nuh panjangnya 1000 dhiro, lebarnya 600 dhiro, dan tingginya 300 dhiro. Diceritakan bahwa Nuh membuat perahu selama 40 tahun. Semua kaum menghina dan meremehkannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamu telah meninggalkan kenabian dan menjadi tukang kayu." Al-Kisah juga berkata bahwa pada suatu malam, para kaum Nabi Nuh keluar dan berusaha menyalakan api pada kayu perahu tersebut. Akan tetapi apinya tidak bisa menyala. Lantas mereka berkata bahwa ini adalah sihirnya Nuh. Di saat pembuatan perahu sudah hampir jadi, maka Nuh melapisinya dengan aspal. Kemudian Allah memberi wahyu kepadanya agar memberi 4 paku di samping kanan kiri perahu dan memberi ukiran setiap satu pakunya. Lalu Nuh berkata, "Ya Tuhan, apa faedahnya itu?" Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, ini adalah nama-nama sahabat Muhammad. Mereka adalah Abdullah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Perahu ini tidak akan bisa sempurna sehingga engkau melakukan hal tersebut. Maka Nabi Nuh melakukan apa yang diperintahkan dan jadilah perahu tersebut dengan sempurna. Kemudian perahu itu bisa bicara dengan izin Allah dan berkata dengan keras, "Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang maha awal dan akhir. Aku adalah perahu. Siapa yang menaikiku, maka ia akan selamat, dan siapa yang enggan padaku, maka akan hancur." Lalu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Sudah percayakah kalian sekarang?" Mereka menjawab, "Ini adalah sihirmu, wahai Nuh." Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh, "Murkaku sudah memuncak bagi orang yang mendurhakaiku." Lalu Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membawa bekal makanan pokok untuk 6 bulan dan membuat wadah untuk air tawar. Dan kemudian Allah menurunkan bola mata dari surga yang mempunyai cahaya seperti cahaya matahari untuk Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh bisa mengetahui pergantian siang malam dari bola mata tersebut dan lewatnya waktu-waktu. Lalu Nabi Nuh meminta izin kepada Tuhan untuk melakukan haji, dan Tuhan pun mengizinkannya. Maka berangkatlah Nabi Nuh untuk menunaikannya. Di saat Nabi Nuh menuju Makkah, para kaum ingin menghancurkan perahu tersebut.
Lalu Allah memerintahkan para malaikat supaya mengangkat perahu itu di antara langit dan bumi. Kemudian malaikat mengangkatnya dan semua kaum melihat kejadian itu. Di saat Nabi Nuh sampai di Makkah, maka Nuh melakukan tawaf di Baitullah 7 kali serta berdoa untuk kaumnya dan Allah mengabulkan doanya tadi. Di saat Nabi Nuh pulang dari Makkah, maka Allah menurunkan perahu tersebut di atas permukaan bumi. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh agar naik ke atas gunung dan berteriak dengan sekeras-kerasnya, "Wahai para hewan liar, burung-burung, para hama atau kutu, dan semua yang bernyawa, kemari dan naiklah kalian semua dalam perahu, karena azab sudah dekat." Teriakan Nabi Nuh tadi terdengar sampai arah barat dan timur. Maka para hewan liar, burung-burung, hewan ternak dan kutu semua berdatangan menghadap Nuh dengan berduyun-duyun. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Sungguh aku telah diperintah agar membawa kalian bersamaku secara sepasang-sepasang." Lalu Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membawa semua kayu serta membawa jasad Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ditaruh dalam peti. Ia juga membawa Hajar Aswad dan tongkat Adam yang dibawa turun dari surga dan menaruhnya dalam peti bersama lampiran-lampiran. Adapun jumlah pengikut yang masuk dalam perahu adalah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan yang kemudian ditempatkan pada lantai pertama. Sedangkan di lantai kedua penghuninya adalah para hewan liar dan hewan-hewan ternak. Diceritakan bahwa hewan yang paling akhir memasuki perahu adalah keledai, dikarenakan ekornya diikat oleh iblis, maka ia kesulitan untuk masuk. Nabi Nuh menyangka bahwa keledai enggan masuk perahu. Lalu Nabi Nuh berkata padanya, "Masuklah wahai terkutuk." Kemudian keledai itu bisa masuk bersama iblis. Di saat Nabi Nuh melihatnya, lantas Nabi Nuh berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini?" Iblis menjawab, "Kamu sendiri yang mengizinkan aku masuk. Bukankah engkau berkata, 'Masuklah wahai terkutuk'? Dan tiada yang terkutuk di dunia ini secara mutlak selain aku." Diceritakan juga bahwa semasa masih berada di dalam perahu, Nabi Nuh melarang semua penumpang untuk berhubungan intim karena khawatir akan berkembang biak dan tempatnya akan menjadi sempit. Maka semua mematuhinya kecuali anjing, yang mana anjing tersebut malah berhubungan intim dengan betinanya. Lalu kucing melaporkan kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah dilakukan anjing, akan tetapi anjing mengingkarinya dan bahkan mengulanginya lagi 2-3 kali. Kemudian kucing melaporkannya lagi kepada Nuh. Lantas Nabi Nuh memanggil mereka dengan aib. Maka terjadilah permusuhan antara mereka seketika itu, dan menimpalah pada mereka aib di saat mereka melakukan kawin dan dikatakan kepada mereka. Kucing berkata dengan ucapan, "Di setiap aku kawin, aku berkeinginan agar aku tidak melihat anjing, dan anjing pun juga tidak melihatku." Diceritakan bahwa ketika kotoran hewan sudah banyak berceceran di dalam perahu, maka para penumpang mengadu kepada Nabi Nuh. Maka dari itu lantas Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, "Peraslah ekor gajah." Ketika Nuh memeras ekor gajah tersebut, maka keluarlah babi jantan dan betina, dan kemudian babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran yang tercecer tadi. Setelah itu Allah menciptakan tikus jantan dan betina dari bersinnya babi. Tikus-tikus itu beranak pinak dan terus menggerogoti kiri kanannya perahu. Melihat kejadian itu, para penumpang lantas pada mengadu. Maka dari itu, para kucing liar atau musang memangsa dan memakannya dengan cepat sehingga musnahlah tikus-tikus itu. Nah, sejak hari itulah awal mulanya terjadi permusuhan antara tikus dan kucing liar atau musang. Ibnu Wasif Syah berkata, "Tidak ada raja di Mesir yang lebih kaya dari Raja Suraid. Sesuatu yang menimpanya yaitu 300 tahun sebelum terjadi bencana tofan, dia bermimpi seolah-olah langit pindah ke bumi, sehingga seperti lubang penggalian dan bintang-bintang berjatuhan. Sedangkan matahari dan rembulan dekat sekali dengan alam atau bumi, dan juga melihat burung-burung putih pada menyambar manusia dan bertemu di antara dua gunung, dan seolah-olah dunia menjadi hitam kelam dan gelap gulita. Semua manusia berkumpul di suatu gunung untuk menyelamatkan diri. Setelah bermimpi tersebut, dia bangun dan sangat ketakutan. Pada pagi harinya, Raja Suraid mengundang para dukun yang berjumlah 100 dukun laki-laki. Mereka tidak bisa menghukumi suatu masalah kecuali dengan melihat perbintangan. Raja menyendiri bersama mereka dan menceritakan mimpinya dan mereka berkata,
Mimpimu adalah golongan langit yang mana dengan mimpi ini semua alam dan penduduk bumi bisa hancur. Lalu sang raja berkata, ambillah kesimpulan dari bintang di atas sana. Di saat mereka melihat ke atas, lalu mereka berkata, saya melihat bulan pada zodiak Cancer dan itu telah mendekati ikan. Maka kehancuran yang timbul adalah perkara tofan dan musibah ini adalah golongan air langit. Lalu sang raja berkata, apakah musibah ini juga menimpa negara ini? Mereka menjawab, iya, musibah itu akan menimpa negara kita dan negara akan hancur dalam masa yang panjang. Lalu sang raja bertanya lagi, lihatlah, apakah negara kita akan kembali ramai seperti sedia kala? Mereka menjawab, iya, negara akan kembali lebih bagus dari yang ada. Oleh karena itu, Suraid memerintahkan untuk membangun kota dan menjadikan pondasinya setara tinggi dengan kota itu dan berkata, kita menjadikan tempat ini sebagai kuburan kita, lalu memindahkan banyak barang-barang yang terdiri dari harta benda, perhiasan, alat-alat perang, patung-patung yang indah dan wadah-wadah yang cantik, yang terdiri dari bahan tambang, lalu menulis rajah-rajah serta ilmu-ilmu perbintangan yang menceritakan suatu kejadian yang akan timbul sampai hari akhir, dan juga menceritakan raja-raja yang menguasai negara, entah raja itu Islam maupun kafir. Dan para dukun juga memberi kabar bahwa bencana tofan ini tidak lama bermukim di bumi, tetapi hanya 40 hari. Lalu mereka semua membangun kota dan menangkap udara dengan kekuasaan dan tadbirul hikmah yang menyimpan harta-harta serta sebagainya. Kemudian sang raja berkata, jika kita selamat dari bencana tofan ini, kita akan kembali pada milik kita dan menemukan harta-harta kita. Tapi jika kita binasa dalam bencana tofan ini, maka bangunan ini adalah sebagai kuburan terhadap jasad kita yang bisa menjaga dari kehancuran. Di setiap perorangan dari para menteri, hakim-hakim, dan seluruh pejabat negara, mereka semua membuat bangunan untuk melindungi jasad mereka dari bencana tofan. Imam Al-Mas'udi berkata dalam kitab Murujid Al-Zahab, sesungguhnya setiap satu bangunan ada 7 rumah sebagaimana 7 bintang yang berjalan, dan di dalam rumah tersebut ada patung-patung yang terbuat dari emas yang disepuh dengan perhiasan yang indah, dan pada telinga-telinga patung ada mutiara sebesar telur ayam, dan di setiap bangunan juga ada peti yang terbuat dari marmer hijau, dan di dalamnya terdapat mayat yang diterapkan dengan disertai lampiran dan tertera nama, terjemah, dan masa jabatannya, dan menjelaskan pula bahwa dalam bangunan ini ada tempat menembus lapangan kota Fayyum dengan menempuh perjalanan 2 hari dari bangunan tersebut. Dan sebagian dari kisah Syihab Al-Hijaz dikatakan bahwa kami keluar dari Masjid Jami Al-Azhar sebanyak 11 rombongan dengan membawa keledai, juga membawa tali-tali yang panjang yang dimuat keledai. Ketika telah sampai di kota besar, di tempat bangunan yang kami tuju, kami berdiri di atas sumur dan ada seorang pemberani yang langsung membuka bajunya. Lantas kami mengikat perutnya dengan tali yang kami bawa tadi. Kemudian ia masuk ke dalam sumur dengan tali yang kami bawa itu. Setelah turun ke bawah, ternyata tali sudah habis sedangkan dasar sumur belum terjangkau. Sehingga surban-surban yang kami pakai juga digunakan untuk menyambung tali-tali tadi. Surban-surban itu terus disambung-sambung. Tapi di tengah-tengah sumur, sambungan surban dan tali itu tiba-tiba terputus, sehingga terjatuhlah sang pemberani tadi ke dasar sumur. Dan kami tak dapat kabar mengenai orang yang di dalam sumur itu. Sampai akhirnya kami beserta rombongan memutuskan untuk pulang dan meninggalkannya dengan penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu kami memasuki kota dengan penyamaran dan tidak ada yang mengenal tentang kami. Suatu hari, seminggu setelah kehilangannya, kami pergi ke Masjid Jami. Kami tersentak kaget karena tiba-tiba kami bertemu dengan orang yang terjebak dalam sumur itu. Orang itu masuk menemui kami dalam keadaan dan kondisi yang sangat lemah. Ketika sampai di depan pintu masjid, ia mendekati kami dan langsung terjatuh pingsan. Di saat ia tersadar dari pingsannya, kami memintanya untuk menceritakan tentang kejadian yang telah menimpanya beberapa hari lalu dalam sumur tersebut. Laki-laki itu pun mulai bercerita. Setelah aku benar-benar terjatuh ke dalam sumur, aku melihat ada sesosok makhluk halus yang menaikiku. Ia memberiku barang yang lunak. Setelah itu, aku menyalakan barang pemberiannya tadi dengan kayu bakar, dan aku membakarnya pada lilin.
Kemudian aku berjalan dengan lilin itu. Aku menemukan sesuatu yang banyak di antara kotoran kelelawar dan hal-hal lain di dalamnya. Aku juga melihat jasad-jasad yang memiliki postur tubuh yang sangat besar dan tinggi. Semua jasad-jasad itu berdiri tegak menggunakan tongkat. Kemudian aku mendekati salah satu jasad tadi. Kusentuh dan kugerak-gerakkan. Maka langsung hancurlah jasad itu. Lalu aku mengambil tongkat itu dari tangannya. Lalu aku bawa. Aku berjalan menggunakan tongkat itu. Aku tersentak kaget karena tiba-tiba aku melihat ada pintu dan juga sebuah teras. Aku terus berjalan menuju teras depan itu. Rasa takut dan gemetar semakin menggelayutiku. Di teras itu, aku menemukan banyak tulang belulang yang telah hancur remuk, serta tengkorak-tengkorak kepala yang besarnya sebesar semangka. Aku terus berjalan dalam penuh ketakutan. Tiba-tiba saja aku melihat sesosok makhluk berjalan di depanku. Tubuhku semakin gemetar tak karuan. Aku terus bertanya dalam diam, makhluk apakah itu? Kutoleh perlahan, dan ternyata dia adalah seekor garangan. Sekarang aku mulai berjalan lagi mengikutinya, sehingga keluar dari lubang dan kulihat ada sinar dunia di sana. Rasa ingin keluar dari gelapnya ruangan yang telah menyelimutiku semakin tak terbendung lagi. Tapi apa daya, aku tidak mampu melakukannya. Lalu aku menggali lubang itu dengan tongkat yang ada di tanganku. Maka tak hayal, jadi longgarlah lubang itu sedikit demi sedikit. Dan akhirnya aku bisa keluar dari tempat yang mengerikan itu. Ketika aku menyadari bahwa aku telah berada di permukaan bumi, maka terjatuhlah aku sehingga membuat tak sadarkan diri. Aku tak tahu ada di belahan bumi manakah aku. Tiba-tiba aku melihat sesosok manusia di hadapanku. Ia berkata, "Berdirilah wahai pemuda, karena rombonganmu telah pergi dan meninggalkanmu." Aku bertanya kepadanya, "Di manakah aku?" Laki-laki itu menjawab, "Kamu sekarang sedang berada di padang pasir kota Fayyum." Akhirnya aku berdiri dan ikut dengan rombongan laki-laki tadi. Ternyata ketika aku keluar dari lubang tadi, aku menemukan emas yang sangat bagus yang menempel di tongkat yang kubawa. Dan setelah aku siuman, aku menemukan bahwa tongkat itu telah raib dari genggamanku. Begitupun dengan lubang yang aku lihat tadi, tiba-tiba ia ikut lenyap dan raib dari hadapanku. Aku bingung dan tiba-tiba aku mendengar ada suara berseru, "Janganlah kamu mengharap tongkat itu bisa kembali lagi padamu." Lalu aku ikuti rombongan tersebut sehingga aku bisa masuk kembali ke kota ini. Abu Royhan Bayrut berkata dalam kitabnya, bahwa sesungguhnya bangunan besar yang dari arah timur itu di dalamnya terdapat sebuah berhala yang terbuat dari marjan putih dan hitam, mempunyai dua mata yang terbuka dan bersinar mencorong. Berhala itu duduk di atas kursi yang terbuat dari emas dan tangannya membawa tongkat. Ketika ada salah satu orang yang mendekat, berhala itu akan mengeluarkan suara yang sangat keras, sehingga keluarlah orang yang mendekat tadi dan menjauh dari tempat itu. Tapi walaupun telah menjauh, suara berhala itu akan terus mengejar dan mengikuti orang itu sampai orang itu meninggal. Sedangkan bangunan yang berada di sebelah barat itu juga terdapat sebuah berhala yang terbuat dari batu syawan. Berhala itu juga duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Di kepalanya ada semacam ular dan melingkar di lehernya. Ketika ada salah satu orang yang mendekat pada Shonam, ular itu akan melompat dan melilit pada leher orang tersebut sampai orangnya meninggal. Dan kemudian ular itu akan kembali pada tempatnya semula. Kemudian pada bangunan kecil yang dihias dengan batu sowan, di sana terdapat berhala juga yang terbuat dari bukti. Barang siapa yang melihat berhala itu, maka berhala itu akan menyedot orang tersebut sehingga tidak bisa terlepas dan meninggallah orang itu di sana. Imam Al-Mas'udi berkata, ketika Surai telah selesai membangun kota tersebut, maka ia menguasakannya kepada segolongan arwah-arwah dan kemudian menyembelih kurban-kurban untuknya dengan tujuan menolak orang yang ingin merusaknya atau berbuat jahat dengan bangunan itu. Setelah itu, kota yang bagian timur dipasrahkan oleh Surai kepada anak kecil yang tampan yang putih kulitnya, dan anak kecil itu telanjang dan mempunyai gigi yang besar dan tajam-tajam. Dan Suraid memasrahkan kota yang bagian barat kepada wanita yang telanjang yang memperlihatkan kemaluannya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak di hadapan manusia sehingga manusia tergoda untuk mendekati wanita tersebut.
Setelah didekati, maka wanita tersebut menjatuhkan tubuhnya kepada manusia sehingga manusia tersebut kehilangan akalnya alias gila. Dan pada kota kecil yang berwarna-warni dijaga seseorang yang tangannya selalu memegang dupa dan memakai pakaian pendeta serta selalu membakar dupa di kiri kanan bangunan itu. Dan segorombolan orang dari tanah Jibroh menjelaskan, sesungguhnya penduduk Jibroh sering melihat penjaga tersebut dan penjaga itu selalu berjalan mengelilingi kota tersebut di dalam waktu siang bolong atau tengah terik matahari dan di waktu terbenamnya matahari. Ketika mereka mendekatinya, maka penjaga itu menghilang, dan ketika mereka menjauh, maka dia menampakkan dirinya lagi dari kejauhan. Keterangan yang didapat dari Muhammad bin Abdul Karim bahwa di salah satu bangunan timur dan barat itu terdapat kuburan Akhi Daimun dan Hurmus. Mereka itu adalah perwira-perwira dari bangsa Yunani. Kuburannya Akhi Daimun dibangun lebih dahulu daripada kuburannya Hermus. Para penduduk Sobiah berziarah ke sana dari penjuru bumi dan membawa harta yang banyak untuk menepati nazar mereka. Dan di belakang bangunan itu, jika dipandang dari wilayah barat, terdapat 400 kota yang ramai tanpa desa. Adapun keterangan yang ditangkap oleh Abul Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Murujuz Zahab. Setelah selesai membangun bangunan itu, Suraid menghiasinya dengan sutra yang berwarna-warni dari atas sampai bawah. Dan ia menjadikan tempat ini sebagai hari raya yang dihadiri oleh pembesar-pembesar dari kotanya. Dan tertulis di arah samping bangunan tersebut, ini adalah bangunan Suraid bin Sahluk. Ia membangunnya selama 60 tahun. Barang siapa yang ingin membuktikan kekuatannya, maka rusaklah bangunan ini selama 600 tahun. Padahal sebenarnya merusak itu lebih mudah daripada membangun. Dan cerita ini adalah yang benar. Dan dikatakan bahwa Khalifah Al-Ma'mun ketika ia membuka pintu pada bangunan yang besar tersebut, maka ia menemukan sebongkah batu marjan yang berbentuk papan yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ini adalah bangunan Suraid," dan seterusnya sampai akhir, di mana tulisan itu ditulis dengan pena kuno. Kembali pada kisah Nabi Nuh. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh. "Hai Nuh, jika tempat pembakaran dari rumah anakmu yang bernama Sam itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu." Sam adalah anak tertua dari anak-anak Nabi Nuh. Pada waktu itu ia berusia 300 tahun. Ia menikahi wanita yang bernama Rahmah. Nabi Nuh pun datang ke rumah Sam dan berkata, "Wahai Rahmah, sesungguhnya awal terjadi datangnya banjir tofan itu dari tempat pembakaran ini, yang mana kamu menggunakannya untuk memasak roti. Jika kamu melihat pembakaran ini memancarkan air, maka seketika itu juga kamu harus cepat-cepat lari dan memberitahuku." Sebenarnya tempat pembakaran itu adalah dari Hajar Aswad. Pada saat hari Jumat melewati tanggal 10 di bulan Rajab, Rahmah memasak roti menggunakan tempat pembakaran itu. Dan di saat terakhir roti yang dimasak, tiba-tiba air sudah memancar. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." Di saat Rahmah melihat kejadian itu, ia langsung menjerit, "Allahu Akbar, telah datang azab dari Allah, dan sesungguhnya benar apa yang disampaikan Nabi Allah yang bernama Nuh." Kemudian Rahmah bergegas lari dan memberitahukan Nabi Nuh tentang pancaran air di tempat pembakaran itu. Lalu Nabi Nuh mengucapkan, "La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Nabi Nuh telah mempersiapkan bekal yang dibutuhkan saat nanti dalam perahu, sampai pakan ternak dan burung pun juga sudah disiapkan. Di saat Rahmah mengabarkan kepadanya atas kejadian pancaran air itu, lantas Nabi Nuh bergegas mendatangi rumah putranya yang bernama Sam dan melihat bahwa air sudah memenuhi ruangan depan rumahnya, yang mana air tersebut telah melewati pintu sebagaimana sungai yang besar. Di saat Nabi Nuh melihat kejadian itu, maka cepat-cepatlah ia menuju perahu dan berseru, "Wahai kaumku, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian, ayo cepat naik ke atas perahu." Jumlah kaum Nabi Nuh adalah 40 laki-laki dan 40 perempuan. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada putranya yang bernama Kan'an, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Anaknya menjawab,
Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang bisa melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Sungguh Allah telah memberitahukan bahwa Kan'an bukan termasuk orang yang soleh. Wahab bin Munabih berkata bahwa Kan'an bin Nuh tenggelam sebelum ia sampai ke gunung. Imam Ibnu Abbas berkata, dikala pembakaran itu memancarkan air, maka pintu-pintu langit dibuka dengan hujan tanpa ada mendung, dan dunia menjadi gelap gulita. Malaikat ghadab atau murka pada menyibakkan sayap di permukaan matahari, dan langit pun berkata, andai kata ini tidak dibatasi Allah, maka akan tembus sampai lapisan bumi ketujuh. Pada waktu kejadian ini, andai seorang laki-laki berjalan, maka bekas injakannya itu memancarkan air, dan wanita yang berdiri di rumahnya, maka di bawah kakinya juga akan memancarkan air yang bergelombang, sebagaimana gelombang yang ada di tempat masa air. Dan jadilah air memancar di seluruh penjuru bumi. Di saat air memancar di kota Amsus, yaitu kota pemerintahan kerajaan Suroid, dan terdengar jeritan alam, maka sang raja beserta pembesar-pembesar kaumnya naik ke atas gunung yang tinggi untuk melihat keadaan para manusia. Dia berpikir dari mana air ini datang, tapi dia tidak menemukan jawabannya, kecuali air selalu memancar dari bekas telapak kudanya. Lalu ia kembali ke pemukimannya, tapi ia tak menemukan pemukimannya kecuali air sudah jadi ombak yang besar seperti gunung yang ia temui, dan tiada sesuatu yang tersisa di atas permukaan bumi. Wahab bin Munabih berkata, tempat awal terjadinya bencana banjir Tofan adalah dari kota Kufah dengan sebab tempat pembakaran memancarkan air. Adapun Nuh, ia dan para kaumnya sudah pada naik perahu, dan diceritakan bahwa Auj bin Anuk saat melihat bencana ini, maka ia langsung menuju perahu dan meletakkan tangannya di perahu. Lalu Nuh berkata kepadanya, apa yang kau inginkan wahai musuh Allah? Lalu Auj menjawab, saya tidak akan menyakitimu wahai Nabi Allah. Biarlah aku berjalan bersama perahu ini. Kemana perahu berlayar, maka aku menggantungkan tanganku di perahu ini, dan aku merasa nyaman dari kepanikan, dan aku juga mendengar tasbihnya para malaikat. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh, janganlah engkau takut pada Auj, biarlah ia ikut berjalan bersama perahu kemana akan berlayar. Kemudian Nabi Nuh mengunci pintu-pintu perahu, dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka perahu bisa berjalan bersama mereka melewati ombak-ombak besar seperti gunung. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Diceritakan bahwa sesungguhnya Allah mengutus Tofan, maka Allah mengangkat Baitul Ma'mur yang telah diturunkan ke bumi pada zaman Adam dan terbuat dari mutiara yang merah. Tatkala air telah naik, maka Allah mengangkatnya ke langit. Dinamakan Baitul Ma'mur dengan sebutan Al-Atiq karena sangat antik bisa selamat dari azab Tofan. Sehingga saat perahu berlayar maka bisa sampai ke tempat Ka'bah, lalu memutarinya sampai 7 kali, sehingga sampai juga pada tempat Baitul Maqdis lalu mengunjunginya. Perahu tidak berjalan bersama Nuh ke suatu tempat kecuali perahu itu berkata, hai Nuh, ini tempat ini, dan ini tempat ini. Maka berkelilinglah perahu itu bersama Nabi Nuh dari ujung timur sampai ujung barat. Di sekeliling perahu penuh dengan 1000 malaikat yang menamenginya dari serangan azab yang turun. Perahu berjalan di atas permukaan air sebagaimana berjalannya purnama di cakrawala. Di setiap detik air selalu naik di atas puncak gunung kira-kira setinggi 40 dhira dan meratai bumi dan gunung-gunung. Dan tiada makhluk yang bernyawa yang di bumi ini tersisa kecuali penghuni perahu dan Auj bin Anuk. Dan tidak ada pula kota dan desa kecuali pada hancur, dan tidak ada pula bekas-bekas bangunan kecuali Ahram, yakni bangunan Raja Suroid dan Al-Barobi, karena keduanya merupakan bangunan yang sangat kokoh. Dan sebagian dari cerita yang mengherankan yaitu cerita dari As-Sa'labi ketika terjadi banjir Tofan, bahwa ada seorang wanita yang sedang menggendong anak kecil, dan semasa itu tidak ada anak kecil kecuali anak kecil itu. Ketika air telah naik, ia menggendong anak itu di pundaknya,
Kemudian ia berenang, berlari dan naik ke atas gunung agar dia bisa menyelamatkan anaknya dari banjir Tofan. Ketika air bertambah naik, ia menaruh anaknya di pundaknya. Dan ketika air sudah sampai di mulut wanita tadi, maka ia menyungging anaknya lebih tinggi dari kepalanya. Dan ketika air telah menenggelamkannya, maka ia menaruh anaknya itu di bawah kakinya. Dan berpijaklah ia pada anak itu agar ia bisa bernafas dan bisa selamat dari banjir. Setelah itu tenggelamlah keduanya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh. Umpama aku mengasihi salah satu kaummu yang durhaka, maka aku akan menyelamatkan wanita itu beserta anaknya. Dan kejadian ini sebagai contoh dikatakan kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan. Imam Al-Kisai berkata, kebanyakan manusia pada saat itu menaruh anaknya di bawah telapak kaki mereka agar bisa dijadikan sebagai pijakan. Mengenai lama masa banjir di bumi ini, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat, banjir itu menggenang di atas bumi selama 6 bulan. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa banjir itu menggenangi bumi selama 150 hari atau 5 bulan. Setelah itu Allah memberi wahyu kepada bumi dan difirmankan yang artinya, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit hujan, berhentilah." Dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Jud, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang dolim. Dan diceritakan bahwa bukit Jud itu adalah bukit yang letaknya berdekatan dengan tanah Musol, dan perahu berlabuh di bukit itu. Imam Sa'labi berkata, perahu itu berlabuh pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Dan Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan puasa sebagai tanda syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Diceritakan bahwa para hewan, burung-burung, hewan ternak ataupun hewan liar, mereka semua juga ikut melakukan puasa. Kemudian Nabi Nuh mengeluarkan semua bekal yang dibawanya, kemudian mengelompokkannya menjadi 7 golongan, yaitu pala, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, gandum, jagung, dan padi. Lalu dicampur dan dimasak jadi satu, maka jadilah campuran bubur syuro yang menjadi kesukaan Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh membuka pintu-pintu perahu, dan kemudian Nabi Nuh melihat matahari dan awan, serta tampaklah busur-busur yang berwarna-warni alias pelangi. Pelangi itu tidak pernah nampak sebelumnya, kecuali pada hari itu, yaitu tanggal 10 Asyura, dan pelangi itu sebagai tanda bahwa air semakin surut. Ketika Nabi Nuh melihat matahari serta pelangi, maka Nabi Nuh mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Kemudian semua penumpang yang ada di dalam perahu itu ikut mengumandangkan takbir. Ketika itu, para penumpang tidak bisa melihat matahari itu dengan mata telanjang. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi Nuh tentang apa yang telah menimpa mereka. Mereka pun berkata, mata kami tidak bisa menghadapi sinar matahari. Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada mereka untuk bercelak dengan hajar ismid agar mereka bisa kuat melihat sinar matahari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bercelak pada hari Asyura, maka orang itu tidak akan buta pada tahun itu. Kemudian ketika Nabi Nuh telah membuka semua pintu perahu, maka sinar matahari bisa masuk ke dalam perahu itu, sehingga para burung bisa mengepakkan sayapnya, dan semua hewan dan pohon-pohon bisa menggerak-gerakkan tubuhnya. Dan ketika Auj bin Anuk mengetahui bahwa perahu itu telah berlabuh, maka langsung pergilah ia meninggalkan perahu itu, dan berenanglah ia ke dalam air sesuka hatinya. Imam Al-Kisai berkata, setelah banjir melanda selama 150 hari, ketika banjir itu surut, yang terlihat pertama kali setelah banjir dari golongan gunung-gunung adalah Gunung Abi Qubais yang berada di Ka'bah, sehingga terlihatlah tempat Ka'bah yang memiliki tanah berwarna merah, dan tak ada desa yang terselamatkan. Yang selamat hanya desa Naharwandi. Desa ini ditemukan di bawah air utuh seperti semula. Tidak ada yang hancur sama sekali. Begitu juga desa Al-Barobi yang letaknya di arah tanah Soid. Konon desa ini yang membangun adalah Hurmuz I, yang mana di dalam bangunan itu Hurmuz telah meletakkan berbagai ilmu perbintangan dan ilmu kesaktian-kesaktian. Bangunan ini ditemukan dalam keadaan utuh.
Kemudian Nabi Nuh ingin mengetahui perkembangan yang ada di bumi, sudah surut atau belum. Maka dari itu beliau mengutus seekor burung elang untuk memberikan kabar tentang bumi, dan ketika elang itu sudah pergi, ia melihat bangkai di tengah perjalanan. Setelah itu ia malah memakan bangkai tersebut, sehingga lupalah ia terhadap tugas yang sedang diembannya, sehingga Nabi Nuh menunggunya selama 7 hari. Setelah itu, Nabi Nuh memanggilnya, lalu elang berjalan dengan kecerobohan dan tak bisa menetap pada satu tempat. Setelah itu, Nabi Nuh berkata kepada burung-burung yang lain, "Siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air di muka bumi dan tak melakukan seperti apa yang dilakukan elang?" Setelah itu, burung merpati berkata, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya sayalah yang akan membawakan kabar itu kepadamu." Setelah itu terbanglah merpati itu. Ia kembali dengan membawa daun hijau di paruhnya. Ketika melihat daun itu, Nabi pun berkata, "Sesungguhnya daun ini adalah sebagian dari daun-daunnya pohon zaitun." Dan setelah melihat daun itu, barulah Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir itu belum surut. Setelah itu, Nabi Nuh menunggu beberapa hari lagi. Kemudian beliau menyuruh burung merpati itu lagi. Seketika itu juga dia langsung terbang, dan setelah kembali dengan kakinya itu penuh dengan lumpur yang berwarna merah. Penyebabnya adalah karena yang pertama terlihat di bumi adalah tempatnya Ka'bah. Maka jadilah merah tanah tersebut, dan berhinggaplah burung merpati itu di sana, yang kemudian dioles-oleskanlah tanah merah itu pada kedua kakinya. Maka Nabi Nuh mendoakan burung merpati itu, "Ya Allah, jadikanlah burung merpati-merpati ini barokah-barokahnya para burung, dan perbanyakkanlah keturunan-keturunannya serta disukai oleh banyak orang." Perahu itu berada di atas gunung selama 40 hari sehingga bumi menjadi kering atau tidak banjir, dan tumbuhlah rumput-rumput di sekitar perahu itu. Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh yang artinya, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk melepas dan membebaskan semua yang ada di dalam perahu, sebagaimana kembali seperti sedia kala. Setelah itu Allah memperlihatkan siang dan malam, menerbitkan matahari, bulan, dan bintang seperti sedia kala, kemudian menurunkan hujan kerahmatan dan menggulung air banjir tofan, sehingga menjadi air segar. Maka bergembiralah hati Nabi Nuh dan merasa bahagia dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, maka Nabi Nuh mendapati bumi ini menjadi serba putih. Lantas heranlah Nabi Nuh. Maka datanglah malaikat Jibril dan bertanya, "Wahai Nuh, apakah kamu tahu apa sebenarnya putih-putih yang kamu lihat ini?" Lalu Nabi Nuh menjawab, "Apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya warna putih-putih itu adalah tulang belulang dari kaummu." Setelah Nabi Nuh mengetahuinya, kemudian mendengarlah ia atas suara-suara yang kerincing-kerincing. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah kamu tahu suara apa itu?" Nabi Nuh menjawab, "Suara apakah itu?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya ini adalah suara rantai-rantai yang digunakan untuk menyeret kaummu ke neraka." Sebagaimana firman Allah yang artinya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Dan diceritakan bahwa ketika Nabi Nuh keluar dari perahu, ia bersama 80 manusia. Setelah itu Nabi Nuh membangun sebuah desa dan meramaikannya, dan desa itu diberi nama Samanin. Dan desa ini adalah desa pertama kali yang dibangun di permukaan bumi setelah terjadi banjir tofan. Maka ketika 80 orang itu sudah menempati desa itu, maka Allah menurunkan kerusakan dengan membinasakan 80 orang itu secara bersamaan, dan tidak tersisa satupun kecuali Nabi Nuh dan anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, Yafis, dan menantu-menantunya Nabi Nuh. Maka jumlahnya menjadi 7 orang, sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan." Dan semua alam ini adalah dari Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh adalah bapak manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Wahab bin Munabbih berkata, awal terjadinya banjir Taufan adalah bulan Rajab sampai akhir bulan Dzulhijjah alias 6 bulan. Imam Ibnu Ma'syar berkata bahwa di antara jarak taufannya Nabi Nuh dan taubatnya Nabi Adam adalah 2240 tahun.
sedangkan antara taufannya Nabi Nuh dan hijrahnya Nabi adalah 3774 tahun. Imam Tha'labi berkata, ketika Nabi Nuh sudah menetap, maka Allah memberikan wahyu kepadanya agar dia menanam beberapa pohon. Maka Nabi Nuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanam pohon-pohon itu, dan pohon pertama kali yang ditanam adalah pohon jati. Setelah itu, Nabi Nuh ingin menanam pohon anggur, tapi beliau tidak menemukan pohon itu. Maka Nabi Nuh bertanya kepada putranya yang bernama Sam, "Wahai putraku, apakah kamu mengambil pohon anggur?" Sang putra menjawab, "Saya tidak tahu, ayah." Setelah kejadian itu, maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya pohon anggur itu telah dicuri iblis." Setelah itu, Nabi Nuh berkata kepada iblis, "Kembalikanlah kepadaku pohon anggur yang telah kau curi itu." Iblis menjawab, "Aku tidak akan mengembalikan pohon anggur itu sehingga kau mau membaginya denganku." Nabi Nuh berkata, "Baiklah, kamu nanti akan mendapat 1/3 bagian." Setelah iblis mendengar keputusan Nabi Nuh, maka iblis menolak, dan kemudian Nabi Nuh menaikkan bagiannya menjadi 2/3. Maka setujulah si iblis. Syekh Kamaluddin Ad-Damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan, beliau berkata, ketika iblis menanam pohon anggur, pertama kali menanam, iblis menyembelih burung merak dan menyiramkan darahnya pada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu pada pohon anggur. Setelah daunnya tumbuh, maka iblis menyembelih monyet dan menyiramkan darahnya kepada pohon itu, sehingga terseraplah darah itu. Dan ketika berbuah muda, maka iblis menyembelih harimau, maka terseraplah darahnya. Dan ketika buahnya sudah besar-besar, maka menyembelih babi, sehingga terseraplah darahnya itu. Oleh karena itu, barang siapa yang meminum khamr, maka tidak akan lepas dari sifat keenam hewan itu. Orang yang meminum anggur, pertama kali minum, maka akan bergerak-gerak tubuhnya seperti burung merak. Setelah minum, maka dia akan berjalan sempoyongan, menari-nari sendiri seperti monyet. Setelah parah, maka dia berteriak-teriak seperti harimau. Dan ketika benar-benar sudah parah, maka ia akan merasa ngantuk dan ingin tidur layaknya seekor babi. Dan sifat 4 ini tak lepas dari orang yang minum minuman keras. Imam Al-Kisai berkata bahwa pertama kali yang memeras anggur menjadi arak adalah iblis, dan pertama kali yang membuat gendang atau seruling dan alat-alat musik adalah iblis. Imam Al-Kisai berkata, di saat Nabi Nuh telah menetap di bumi, maka membagilah Nabi Nuh terhadap arah-arah di antara ketiga anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Jadi, Sam menempati bumi bagian barat, maka anak keturunan Sam adalah bangsa Romawi, yakni Italia, Persia, dan Iran. Dan Nabi Nuh melihat di wajah Sam itu ada nur nubuwah, maka Nabi Nuh menyerahkan arah tanah Hijaz, Yaman, Irak, dan Syria kepadanya. Dan Sam adalah anak yang paling besar. Adapun Ham, ia menetap di arah selatan, maka keturunan Ham adalah orang-orang dari negara Zanju dan Habasyah. Adapun Yafis menempati arah timur, maka keturunan Yafis itu adalah orang Turki, termasuk juga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, semua yang ada di Turki adalah anak keturunannya. Dan ketika bumi telah dibagikan kepada anak-anaknya, maka Allah memberi wahyu kepada Nuh supaya mengubur Nabi Nuh terhadap jasadnya Nabi Adam dan Ibu Hawa agar dikembalikan ke tempat semula. Maka Nabi Nuh mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberi wahyu untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, dan mengerjakanlah Nabi Nuh terhadap perintah itu. Ketika semua telah dikembalikan, maka Nabi Nuh berusaha meramaikan bumi setelah banjir Tofan. Imam Ka'ab Al-Ahbar berkata, ketika umur Nabi Nuh telah senja dan ajalnya sudah mendekati, maka Nabi Nuh berkeinginan untuk mengundang anak cucunya dan berharap bahwa Allah akan memberikan rizki kepadanya dengan dikabulkannya doa tersebut. Maka naiklah Nabi Nuh ke atas gunung yang tinggi, dan mulailah ia memanggil-manggil nama anaknya Sam. Maka datanglah Sam dan duduklah ia di dekatnya Nabi Nuh. Maka kedua tangan Nabi Nuh ditempelkan ke badannya Sam seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah barokah kepada anakku Sam dan keturunannya, dan jadikanlah mereka para nabi dan raja." Maka sebagian dari anak keturunannya Sam adalah Arfahsyad. Maka jadilah anak keturunannya Sam itu menjadi nabi-nabi dan anak-anak yang soleh. Kemudian Nabi Nuh juga mengundang anaknya yang bernama Ham. Maka Ham tidak memenuhi undangannya Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa,
Ya Allah, jadikanlah anak turunnya Ham itu orang yang hina, dan jadikanlah hitam terhadap wajah dan kulit-kulit mereka, serta jadikanlah mereka budak dan pelayan-pelayan dari anak keturunannya Sam. Ham mempunyai anak laki-laki yang bernama Misroyim, dan Misroyim mendengar doanya Nabi Nuh. Maka datanglah ia kepada Nabi Nuh dan berkata, "Wahai kakek, saya datang memenuhi panggilanmu karena ayah saya tidak bisa memenuhi undanganmu." Lantas Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di atas pundak cucunya seraya berdoa, "Ya Allah, karena ia memenuhi undanganku, maka berkahilah ia dan anak cucunya, serta Engkau memberkahi tempat tinggalnya dan tempatkan ia pada negara yang menjadi pusat negara-negara di dunia, dan pusat bantuan negara-negara yang mana sungai Nilnya itu sebagai sungai yang paling bagus di seluruh dunia." Maka Misroyim menempati negara Mesir, dan karena itulah negara itu disebut Mesir. Setengah dari anak cucunya Misroyim itu suku Kiptu. Kemudian setelah itu Nabi Nuh mengundang anaknya, Yafus, akan tetapi ia tidak memenuhi undangan ayahnya. Maka Nabi Nuh mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah anak turunnya Yafis sejelek-jeleknya bentuk." Maka keturunannya Yafis itu adalah Ya'juj dan Ma'juj dan Turki sebagaimana keterangan yang telah lalu. Dan ketika Nabi Nuh mengundang Ham itu, ia dalam keadaan bersenang-senang atau bersenggama dengan istrinya di malam itu. Maka Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hitam semua keturunannya." Dan kemudian istrinya hamil serta melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Ketika Ham melihat kulit kedua anaknya hitam, maka ia mengingkarinya dan berkata, "Mereka bukan dariku." Lalu istrinya menjawab, "Mereka adalah anakmu, tapi doa ayahmu telah mengenainya." Lalu Ham pergi meninggalkan istri dan anaknya karena malu dari para manusia. Dan ketika kedua anaknya sudah besar, mereka pergi mencari ayahnya yang telah pergi meninggalkannya. Maka sampailah mereka di sekitar desa di pinggir sungai Nil. Akhirnya anak kembar itu kumpul kebo dengan saudaranya sendiri. Setelah itu ia hamil dan lahirlah anak kembar yang hitam, dan seterusnya sehingga melahirkan anak-anak yang berkulit hitam. Dan semua orang yang hitam di dunia hingga sekarang itu adalah keturunan dari anak kembarnya Ham. Imam Al-Kisai berkata, sesungguhnya desa yang digunakan untuk kumpul kebo mereka namanya adalah desa An-Nubah. Imam Al-Kisai berkata, sesungguhnya Yafis itu berjalan ke negara-negara bagian timur, dan dia menikah dengan orang di sana. Maka istrinya melahirkan 5 orang anak laki-laki, yaitu Juhir, Betrus, Mayashih, Sinab, dan Samuel. Dan anak keturunannya Juhir itu adalah suku Sokolabeh, Romawi, Italia. Dan anak cucu dari keturunannya Betrus itu dari negara Turki dan Khizir. Dari anak cucu dari keturunannya Mayashih itu adalah suku Ajam alias non-Arab seperti kita. Dan anak cucu dari keturunannya Sinab adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan anak cucu dari keturunannya Samuel adalah suku Arman. Sesungguhnya Sam itu juga mempunyai 5 orang anak, yaitu Arfahsyad yang menurunkan para nabi dan orang-orang soleh, yaitu dari suku Arab, Bi'ah, Mador, dan Kobilah-Kobilah Yaman. Dan Hashim anak cucunya di tanah Yaman yang dinamakan kaum Nisanis, yang mana kaum itu adalah kaum yang penduduknya bermata satu, bertelinga satu, serta berkaki satu. Yang ketiga adalah Hawail, anak cucunya di tanah Amalakoh dan Amadiyah. Yang keempat adalah Irmi, anak cucunya adalah Kobilah-Kobilah Ad dan Samud. Yang kelima adalah Samlikho, ia tidak memiliki keturunan karena mandul. Imam Sa'labi berkata, Sam berumur 600 tahun, ia sulit untuk mati. Karena dulu Nabi Nuh meminta kepada Allah agar Sam tidak mati kecuali ia meminta mati sendiri. Dan ketika usianya telah lanjut, maka kerepotanlah ia karena tidak mampu bergerak. Maka ia meminta kepada Tuhannya agar segera diberi mati. Ketika ia telah mati, maka ia disemayamkan di tanah Nawa. Berkata Wahab bin Munabbih, Nabi Nuh hidup setelah banjir Tofan selama 200 tahun, dan ia berhaji setelah keluar dari perahu. Wahab bin Munabbih berkata, Nabi Nuh berseru kepada kaumnya pada saat itu beliau berumur 250 tahun, dan umurnya 950 tahun selama menetap di bumi, sebagaimana keterangan di dalam Al-Quran. Ketika umurnya Nabi Nuh yang telah ditetapkan Allah itu telah usai, maka datanglah malaikat maut dan berkata, Assalamu alayka ya Nabi Allah.
Nabi Nuh menjawab, "Waalaikumsalam, siapakah engkau?" "Salam yang kau lantunkan telah menggetarkan hatiku." Maka malaikat maut menjawab, "Saya adalah malaikat pencabut nyawa. Saya datang kepadamu untuk mencabut rohmu." Ketika Nabi Nuh mendengar ucapan malaikat maut, maka wajahnya berubah menjadi terkejut. Malaikat bertanya, "Apa yang engkau susahkan, wahai Nuh? Apakah engkau masih kurang hidup di dunia ini? Bukankah kamu adalah manusia yang paling berumur panjang?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Saya menemukan dunia ini adalah seperti rumah yang memiliki dua pintu. Satu pintu untuk masuk dan satu lagi untuk keluar." Maka malaikat maut memberikan Nabi Nuh satu gelas minuman dari surga seraya berkata, "Minumlah isi yang ada dalam gelas ini sehingga engkau bisa tenang dan tidak ketakutan lagi." Maka Nabi Nuh mengambil gelas itu dan kemudian meminumnya. Ketika Nabi Nuh meminumnya, jatuhlah ia dan meninggallah ia seketika itu juga. Ketika Nabi Nuh meninggal, maka anak-anak beliau merawatnya, memandikan, mengkafani, mengsolati, serta menguburkannya di dekat tanah Turki. Dan dikatakan bahwa di dekat kuburan Nabi Nuh terdapat sumber air yang mengalir. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sekian kisah singkat dari Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.